Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai asesmen kompetensi minimal khusus untuk bagian numerasi. Hal ini hanya pengenalan saja mengenai AKM numerasi. Nanti akan dijelaskan tentang tipe-tipe soal yang akan diujikan pada AKM numerasi. Baiklah, apakah pentingnya kita atau anak didik untuk diuji pada bagian numerasi? Kita ingat pada zaman dahulu kala, jika ada pertanyaan mengapa seseorang harus belajar tentang hitung-menghitung, tentunya jawaban yang sering dilontarkan adalah karena untuk keperluan ketika kita berbelanja atau melakukan jual beli barang. Namun, sekarang ini keperluan tersebut sudah tidak berlaku lagi jawabannya. Karena sudah kita ketahui bersama, banyak sekali alat-alat untuk menghitung sudah tersedia, baik dari handphone ataupun kalkulator, sehingga keperluan di atas sudah tidak relevan. Ternyata berdasarkan kemajuan zaman, kemampuan numerasilah yang masih diperlukan. Tentu saja banyak orang yang berpikir bahwa hal ini cukup diajarkan pada matematika saja. Akan tetapi, banyak penelitian memperlihatkan bahwa keterampilan numerasi ini harus dimulai dan dikembangkan sejak sekolah dasar. Perlu dicatat bahwa kemampuan yang perlu dikembangkan sudah berbeda dengan zaman dahulu kala. Keterampilan atau kemampuan yang dahulu menjadi tujuan utama, sekarang sudah dapat digantikan oleh alat hitung atau komputer. Pertanyaannya, kemampuan apa saja yang perlu dikembangkan? Yang akan dipelajari sekali lagi tentu bukan mengulang hal-hal yang sudah dilakukan oleh komputer, melainkan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itulah pokok utamanya. Nah, media untuk mengembangkan kemampuan ini adalah matematika, khususnya bagian numerasi. Berbeda dengan zaman dahulu yang sekedar menjalankan algoritma atau urutan pengerjaan saja. Di bagian numerasi, peserta didik dapat mengembangkan sikap dalam penyelesaian masalah. Dengan kata lain, kompetensi numerasi ini melatih peserta didik untuk berpikir secara logis, kreativitas, dan fleksibilitas dalam problem solving atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Apa yang diujikan di dalam bagian numerasi? Nah, salah satunya yaitu ada konsep tentang bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta data dan ketidakpastian. Di dalam soal AKM bagian numerasi, siswa akan diberikan soal yang berbeda-beda tingkatannya. Dari mulai pemahaman atau knowing, kemudian ke level kedua yaitu penerapan atau applying, dan yang ketiga, level 3 yaitu penalaran atau reasoning. Nah, di dalam bentuk soal AKM sama seperti pada literasi membaca, itu ada soal berbentuk pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, kemudian ada soal menjodohkan, kemudian ada soal jawaban singkat. Bagaimana strategi mengerjakan soal AKM bagian numerasi ini? Menurut Polya pada tahun 2015 pada bukunya
How to solve it, a new aspect of mathematics method, menjelaskan bahwa ada 4 tahapan utama dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah memahami dulu masalah tersebut atau understanding the problem. Kemudian setelah memahami masalah, menyusun rencananya bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana tersebut, artinya menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keempat, memeriksa atau melihat kembali hasil dari pelaksanaan rencana tersebut. Nah, kemudian cara berpikir untuk menjawab soal pada bagian numerasi. Yang pertama, di dalam soal numerasi ada soal yang bisa dijawab dengan menggunakan informasi yang tertulis di dalam stimulus. Kemudian ada juga soal yang harus dijawab dengan menghubungkan informasi-informasi yang tidak tertulis langsung di dalam stimulus. Kemudian ada juga soal yang harus dijawab dengan memberi respon berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam stimulus. Contoh soal AKM numerasi. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel terdapat nama, kemudian jenis permainan. Ada 3 jenis permainan, yaitu lari jarak 100 meter, renang, dan sepeda. Kemudian pesertanya ada 4 orang, yaitu Adi, Cici, Ali, dan Susi. Masing-masing diberikan skor berdasarkan waktu tempuhnya. Pertanyaannya, kemudian ada kolom total skornya dikosongkan. Ini stimulusnya. Siswa atau peserta didik harus mampu untuk membaca tabel. Pertanyaannya, seorang peserta dinyatakan sebagai pemenang jika memperoleh total skor tertinggi. Jika ada peserta yang keluar dari lintasan bersepeda, maka peserta tersebut dinyatakan diskualifikasi. Siapa yang menjadi pemenang berdasarkan total skor yang diperoleh? Oke, kita lihat bahwa di dalam tabel itu ada total skornya, kolom total skor dikosongkan. Artinya kita harus mencari dulu total skor. Ya. Nah, kira-kira siapa yang mencapai skor tertinggi sehingga dia menjadi pemenang? Ya, jawabannya adalah Cici. Bagaimana pembahasannya? Oke, cara pengerjaannya, karena yang ditanyakan pemenang berdasarkan skor total terbanyak, maka kita jumlahkan dulu skor total tiap peserta. Adi tadi skor untuk lari 4, kemudian tambah 2 tambah 3, 9. Kemudian dijumlahkan semuanya per bidang lomba. Ternyata setelah dijumlahkan, skor yang paling tinggi adalah Cici, skornya 10. Sehingga jawabannya adalah B, yaitu Cici. Nah, begitulah cara mengerjakan soal AKM untuk bagian numerasi. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya tentang pembahasan soal-soal AKM numerasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.